제 차이란 되살아난 시체인데 를 조종한다는 건가요? 여기 이런 문양을 쓰는 나라는 인도네시아. 아 이게 저희 인도네시아어예요. 누가 왜 이런 짓을 하는 걸까요? 두꾼. Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film horror thriller dari Korea Selatan yang cukup unik. Pasalnya film ini, temanya adalah santet dari Indonesia. Film ini berjudul The Cursed Dead Man Prays. Seorang dukun santet asal Indonesia membangkitkan mayat dari Korea Selatan demi membalaskan dendamnya kepada petinggi perusahaan farmasi karena perusahaan ini melakukan uji coba ilegal kepada masyarakat miskin. Dalam misi balas dendamnya, dukun ini melibatkan seorang reporter bernama Im Jin Hee. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan seorang om-om yang baru pulang masuk ke rumahnya. Dia ngerasain ada yang janggal. Bener sih, ada seseorang yang menginap ke rumahnya. Dan orang ini dipukul pakai stick golf tapi biasa aja. Om-om ini kelar dihabisi pemuda misterius. Lehernya digigit dan setelah itu, tubuh pemuda ini kayak jadi abu gitu. Para petugas yang menyelidiki kasus ini membahas hasil otopsi om-om yang jadi korban tadi. Katanya keracunan kerang, karena wajahnya melepuh gitu. Lalu si tersangkanya ternyata udah meninggal 3 bulan lalu, alias dia adalah mayat hidup. 팀장님, 시사대결의 청취자 여러분 안녕하십니까? Scene berpindah ke siaran radio, di mana Jin Hee sedang menjadi bintang tamu di sini. Selain reporter, ternyata Jin Hee juga penulis, khusus buku kutukan tapi. Jin Hee membahas tentang kutukan pembangkitan mayat di bukunya. Dia kayaknya tahu kalau hal ini bisa terjadi. Terus tiba-tiba ada seorang yang menelpon, yang mengaku adalah dalang di balik kejadian di awal film. Dan ngomong besok jam 2 siang, dia mau diwawancari oleh Jin Hee. Bahkan orang ini juga udah ngirim alamat ke ponsel Jin Hee. Di kantor tempat Jin Hee kerja udah heboh. Berita ini udah jadi trending topik. Ada anak baru yang bekerja di kantor Jin Hee, namanya Jessie. Rekan kerja Jin Hee udah nyiapin berkas tentang kasusnya. Ternyata korbannya pernah bekerja sebagai peneliti di Seng Hill Farmasi. Mereka juga ngebahas soal mayat yang dibangkitkan. Kemudian Jung yang merupakan seorang polisi dan juga suami dari Jin Hee datang. Dia nggak setuju kalau istrinya itu mewawancarai pelaku. Ya karena bahaya kan. Tapi Jin Hee berkeras. Akhirnya Jung mengizinkan asal dipantau oleh dia. Setelah itu, rekan Jin Hee ngasih lihat sebuah video pengusiran setan di Jepang. Yang dukunnya ternyata adalah adik Jin Hee bernama Sojin yang lama pergi ke Jepang untuk menghilangkan kutukan di dalam dirinya. Jin Hee lagi bersantai di kantin. Tiba-tiba lampu di sana padam semua. Jin Hee diserang oleh mayat hidup dong. Tapi mayat hidup ini kayak mematahkan tubuhnya sendiri. Dan ternyata ini adalah bantuan Sojin. Yah, mimpi ternyata. Hari wawancara pun tiba. Jin Hee udah siap di ruangannya. Begitupun pihak kepolisian yang udah siaga. Datang nih orang yang ngaku dukun. Jessie disuruh memasang audio ke Pak Dukun. Tapi karena dia nervous, Jin Hee nyamperin bantuin Jessie. Lelaki ini mengaku bernama Park Yong Ho. Dia ngomong tujuannya wawancara untuk ngasih peringatan. Dia akan melakukan 3 penghilangan nyawa lagi ke para petinggi Seng Hill Farmasi. Dukun ngomong, kalau nggak mau kejadian, ketua Seng Hill harus meminta maaf secara terbuka. Dan Jin Hee harus menyebarkan ke media. Setelah itu, tiba-tiba aja 인터뷰가 끝났습니다. Park Yong menyandera Jin Hee untuk melarikan diri dari sana. Jung nyaris menangkapnya. Mereka bertarung di dalam lift, tapi dengan mudah Park Yong mengalahkan Jung. Park Yong lanjut membawa Jin Hee keluar lift. Tapi pas di lobi nih, tiba-tiba tubuh Park Yong mengelupas. Ternyata dia juga adalah mayat hidup, yang juga dikendalikan dukun santet. Para petinggi Seng Hill Farmasi langsung meeting. Mereka semua panik kecuali wakil direktur Byun, yang merupakan putri dari ketua Seng Hill. Byun malah nggak menganggap ini serius. 그만들 좀 합시다.
Kemudian, Byun dan direktur utama Lee ditanyai oleh polisi. Ternyata Park Jong adalah ketua tim peneliti yang tiba-tiba menghilang. Jung penasaran. Dia nanya ke Byun soal tuntutan. Sung Il Parmasi ngelakuin apa sampai dituntut meminta maaf. Tapi Byun ngeles pura-pura nggak tahu. Kemudian Jin Hee nemui seorang profesor yang ahli di bidang santet. Profesor ini menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri mayat yang dibangkitkan, sampai ke simbol yang kayak tato di tangan. Ciri-ciri ini adalah dukun santet dari Indonesia. 왜 이런 짓을 하는 걸까요? 두꾼. 얼마 전에는 인도네시아에서 한중 산댓을 섭외해서 아주 그냥 화제가. Profesor juga ngomong, udah lumrah banget di Indonesia pakai jasa dukun, bahkan sampai politisi pun. Hadeh. Si profesor juga ngomong, dalam prakteknya dukun perlu objek persembahan dan tempat mayat kehilangan nyawanya. Di lain tempat, rekan kerja Jin Hee melakukan penyelidikan sendiri. Ternyata, mayat di awal film adalah seorang tunawisma. Karena hal ini dia jadi ke penjara buat temuin bos para tunawisma. Dari sini terungkap, Sung Il Parmasi memakai para tunawisma buat uji coba obat ilegal. Tenggat waktu pun tiba. Di gedung Sung Il Parmasi udah ramai orang-orang, nggak cuma para polisi. Para wartawan pun juga. Terus nggak tahu dari mana juntrungannya, tiba-tiba ada banyak pemuda datang yang pakai baju kayak mayat hidup di awal film. Totalnya ada 100 orang. 100명? Secara serentak mereka menyerang. Udah kayak ninja mereka ini. Gerakannya gesit banget. Bahkan pasukan polisi pun nggak bisa menahan mereka. Jung dan polisi yang lain bertugas mengawal para direksi keluar dari sana. Berhasil masuk lift sih mereka, tapi mayat-mayat ini punya cara lain. Mereka yang udah di lantai atas sengaja terjun bebas buat mengejar. Hedan. Di parkiran, mereka disergap oleh para mayat hidup. Ada Jin Hee yang datang bantuin. Mayat-mayat ini sebenarnya nggak peduli sama orang lain. Dia cuma ngejar targetnya aja. Bahkan saat para direksi berhasil kabur, mayat-mayat ini pun ngejar pakai taksi. Akhirnya mobil tempat target berada berhasil dipepet. Mayat-mayat ini melompat dan langsung menyerang. Target pertama berhasil ditangkap, langsung dihabisi di tempat. Dan setelah itu para mayat hidup ini kembali menjadi debu. Sialnya ternyata Jung kena gigi di tangannya. Dia langsung roboh. Jung langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut dokter, Jung keracunan kerang, sama kayak kasus di awal film. Walau begitu, Jung masih hidup. Pak Direktur Utama nemuin Ketua Sung Il, membujuknya agar mau meminta maaf. Ketua ini malah ngeyel, dia nggak mau meminta maaf karena menurutnya dia nggak salah. Tapi akhirnya, dia mau mempertimbangkan dengan mau diskusi dulu sama Byun. 장인아, 삼촌, 왜 벌써 가세요? Jin Hee dan rekan-rekannya beserta Profesor ahli ilmu santet berdiskusi soal kejadian ini, termasuk cara menyembuhkan Jung, yaitu meminta orang yang mengutuk untuk menyembuhkannya, atau menghabisi orang yang mengutuk itu sendiri. Setelah itu, rekan Jin Hee juga ngasih tahu hasil penyelidikannya tentang Sung Il Parmasi yang melakukan uji coba ilegal ke tunawisma. Juga ngomong kalau ada orang Indonesia yang nyariin saudaranya. Jin Hee langsung berasumsi orang ini adalah dukun. 두꾼. 그 두꾼이 박용호를 죽여서 Lalu tiba-tiba, direktur utama yang tadi membujuk Sung Il meminta maaf datang. Dia malah membuat pengakuan, direkam oleh Jin Hee. Pak Direksi ngomong, kalau mereka mengembangkan senjata kimia dari racun kerang, dan mereka menguji coba kepada orang-orang miskin. Jin Hee nanya, di dalam dokumen yang dibawa direksi itu, ada catatan kalau orang Indonesia pernah jadi kelinci percobaan atau enggak. Pak Direksi nggak tahu, cuma ngasih dokumennya aja ke Jin Hee. Kemudian Jin Hee teringat perkataan Profesor Santet, kalau tanah tempat mayat dikubur, perlu dicampur dengan darah dukun, buat ritual santetnya. Dari sini mereka jadi menuju ke sebuah gedung milik Sung Il Parmasi. Sementara rekan kerja Jin Hee nyari informasi tentang keluarga korban. Mereka berpencar. Jin Hee dan seorang detektif masuk ke dalam gedung yang udah terbengkalai tentu. Ketemu nih, Jin Hee mendapat semacam simbol di dinding. Lalu mereka pun lanjut naik ke atas. Tiba-tiba mereka diserang oleh mayat yang dibangkitkan. Untungnya detektif bawa pistol. Tapi ternyata nggak cuma satu doang. Banyak banget yang ngejar mereka. Jin Hee terdesak. Dia udah nyaris banget dihabisi. Tapi tiba-tiba Sujin datang. Dengan mudahnya dia mengalahkan mayat hidup ini. Mereka bertiga langsung pergi dari sana dengan dikejar-kejar member mayat hidup yang lain. Mereka terdesak di sebuah ruangan. Lalu Sujin melukis mantra di lantai. Jin Hee dan Sujin seakan tidak terlihat di sana.
Karena detektif nggak berdiri di atas mantra, dia jadi terdesak. Sujin memutuskan buat keluar, melawan para mayat hidup. Jago juga cewek ini. Pagi harinya Jinhee dan Sujin sempat ngobrol dulu. Melepas kangen lah ya, udah lama nggak ketemu. Lalu mereka dikabarin oleh detektif kalau direktur utama menghabisi hidupnya sendiri. Kemudian Jinhee telepon rekannya, ngabarin kalau Sang Il mau wawancara permintaan maaf, tapi harus dengan Jinhee. Singkat cerita, mereka melakukan wawancara. Sementara itu, di tempat Jinhee nemuin mantra di dinding, profesor dan beberapa orang termasuk Sujin datang ke sana. Dia ngomong kalau ini mantra berbahaya. Mana ada bahasa Indonesianya pula. 무슨 결계예요? 뭔지 안다가 되는 거죠. Ketua Song Il pun memulai permintaan maafnya. Tapi karena kelihatan gak tulus dan malah sambil ngebaca contekan, Jinhee meminta ketua buat mengulang permintaan maafnya kepada korban tentu. Udah gitu, Pyun putri ketua ini ngotot juga ke Jinhee, sama aja ngeyelannya. Di lain tempat, rekan kerja Jinhee yang menggali informasi keluarga korban dapat info ternyata Jessie adalah salah satu korban. Dia langsung ngabarin Jinhee. Ternyata Jessie adalah mayat hidup dong. Dia adalah putri dukun santet dari Indonesia. Sementara Sujin dan yang lain pun ketemu sama si dukun santet. Aktornya beneran mirip orang Indonesia, euy. Jessie pun mengamuk di sana. Ketua Song Il dan yang lain diamankan. Nggak segampang itu buat melarikan diri. Jessie terus mengejar mereka. Dan Sujin pun juga ngelawan para mayat hidup di sini. Setelah mengalahkan semua penjaga, Jessie masuk ke ruangan tempat ketua bersembunyi. Tapi di lain tempat, Sujin berhasil mengalahkan si dukun santet. Nyaris sih, pas banget di depan ketua. Tubuh Jessie balik lagi jadi debu. Si dukun santet juga sampai nangis karena dia emang sedih banget putrinya jadi korban. Setelah rentetan kejadian ini, Byun masuk ke ruangan nemuin ayahnya. Wow, Byun malah ngeracunin ayahnya sendiri demi jabatan dan perusahaan. Ketua Sang Il pun kelar hidupnya. Drama deh. Byun pura-pura nangis karena ayahnya meninggal. Untungnya Jinhee naruh kamera di jas ketua. Udah gitu rekamannya tuh live streaming. Teriak-teriaklah Byun kayak kesurupan dan dia pun ditangkap. Setelah itu Jinhee dan Sujin ketemu. Mereka ngobrol-ngobrol. Sujin pun ngomong, di akhir hayatnya Pak Dukun ngasih wejangan buat jangan jadiin iblis sebagai teman, karena iblis akan merenggut orang yang kamu sayangin. Jung pun sembuh dari sakitnya. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.